warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam budi luhur. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas kaki. Perkenalkan dosen pengampu mata kuliah ilmu hukum, Ibu Trini Srihadiati MH. Di video ini kami akan menjelaskan tentang sumber hukum dan klasifikasinya. Apa yang dimaksud dengan sumber hukum? Mari kita bahas definisi sumber hukum. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu: pertama, sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya. Kedua, menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, seperti hukum Perancis dan hukum Romawi. Ketiga, sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlakunya secara formal kepada peraturan hukum, misalnya penguasa dan masyarakat. Keempat, sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya, dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya. Kelima, sebagai sumber terjadinya hukum, yaitu sumber yang menimbulkan hukum. Sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat melihat bentuk perwujudan hukum. Dengan kata lain, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Singkatnya, sumber hukum dapat juga disebut asal mula hukum. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis sumber hukum. Menurut Van Apeldoorn, sumber hukum dibagi menjadi 4, yaitu: pertama, sumber hukum dalam arti historis. Kedua, sumber hukum dalam arti teleologis. Ketiga, sumber hukum dalam arti filosofis. Dan keempat, sumber hukum dalam arti formil. Menurut Ahmad Sanusi, sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Sedangkan menurut Algras, sumber hukum dibagi menjadi 2, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Pendapat ini adalah yang umumnya dipakai. Mari kita bahas hukum material dan hukum formil satu persatu. Sumber hukum material ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, dan keadaan geografis. Dalam literatur lain, dijelaskan bahwa sumber hukum dalam arti material adalah sumber berasalnya substansi hukum. Menurut Salmon dan Bodenheimer, hukum yang tidak dibuat oleh organ negara merupakan sumber-sumber hukum dalam arti material. Sumber-sumber dalam arti material berupa kebiasaan, perjanjian, dan lain-lain. Berbeda tapi memiliki makna yang sama. Literatur lain lagi menjelaskan bahwa sumber hukum material adalah beberapa faktor yang dianggap dapat menentukan isi hukum. Faktor yang dimaksud di sini adalah faktor ideal dan faktor real. Faktor ideal adalah beberapa patokan yang tetap tentang keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk hukum. Sedangkan, faktor real adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan merupakan petunjuk hidup bagi masyarakat yang bersangkutan. Utrecht berpendapat bahwa sumber-sumber hukum material adalah perasaan hukum atau keyakinan hukum individu dan pendapat umum atau yang disebut dengan public opinion, yang menjadi faktor penentu dari isi hukum atau disebut juga dengan determinan material. Selanjutnya adalah sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah sumber hukum yang ditinjau dari segi pembentukannya. Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum. Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber hukum formal merupakan kausa efisien dari hukum. Utrecht berpendapat bahwa sumber hukum formal adalah yang menjadi determinan formal membentuk hukum atau disebut dengan formel determinanten van de rechtsvorming yang menentukan berlakunya hukum. Sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas.
Hukum yang dibuat oleh negara merupakan sumber-sumber hukum dalam arti formal, yaitu sumber-sumber yang tersedia dalam formulasi-formulasi tekstual yang berupa dokumen-dokumen resmi adalah sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum dalam arti formal ini secara umum dapat dibedakan menjadi 5, yaitu: yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang dalam arti formal adalah peraturan yang disebut undang-undang mengingat formalitas cara terjadinya. Sedangkan, undang-undang dalam arti material adalah peraturan yang disebut undang-undang mengingat isinya yang mengikat umum. Yang kedua adalah kebiasaan dan adat, yaitu perbuatan manusia yang dilakukan berulang-ulang mengenai hal tingkah laku kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat yang selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian. Yang ketiga adalah traktat atau perjanjian atau konvensi internasional. Traktat atau konvensi adalah perjanjian antar negara. Sudah tentu traktat merupakan sumber hukum internasional. Dalam praktek dikenal adanya 2 prosedur pembuatan, yaitu: pertama, pembentukan melalui 3 tahap, yaitu perundingan, penandatangan dan ratifikasi. Kedua, pembentukan melalui 2 tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Yang keempat adalah jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan pengadilan tertinggi yang bersifat menetapkan suatu norma, di mana putusan tersebut diikuti oleh hakim lainnya. Yang kelima adalah pendapat ahli hukum terkenal atau doktrin. Pendapat ahli hukum sering disebut juga sebagai doktrin. Dalam bahasa Latin disebut doktrina atau doktrin, yang artinya adalah ajaran ilmu. Sekarang kita akan membahas klasifikasi hukum. Ada 8 klasifikasi hukum yang akan dijelaskan satu persatu. 1. Hukum menurut fungsinya. Menurut fungsinya, hukum material terdiri dari peraturan-peraturan yang memberi hak dan membebani dengan kewajiban-kewajiban. Sedangkan fungsi hukum formal adalah peraturan hukum yang fungsinya melaksanakan atau menegakkan hukum material atau menentukan bagaimana caranya melaksanakan hukum material, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. 2. Hukum menurut saat berlakunya. Hukum menurut saat berlakunya dibagi menjadi 2, yaitu: ius constitutum adalah hukum yang telah ditetapkan atau hukum yang berlaku sekarang atau lazim disebut hukum positif. Dan ius constituendum adalah hukum yang masih harus ditetapkan, hukum yang akan datang atau hukum yang dicita-citakan. Ketiga, hukum menurut daya kerjanya. Hukum menurut daya kerjanya dibagi menjadi 2, yaitu: hukum yang bersifat memaksa adalah kaidah hukum yang dalam keadaan apapun harus ditaati dan bersifat mutlak daya ikatnya. Dan hukum yang bersifat melengkapi adalah kaidah hukum yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan jalan membuat ketentuan khusus dalam perjanjian yang mereka adakan. Keempat, hukum menurut bentuknya. Hukum menurut bentuknya yaitu berupa: hukum tertulis adalah kaidah-kaidah hukum yang dicantumkan atau tertuang dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Dan hukum tidak tertulis adalah kaidah hukum yang tidak tertulis itu tumbuh di dalam dan bersama masyarakat secara spontan dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Kelima, hukum menurut wilayah berlakunya. Hukum menurut wilayah berlakunya dibagi menjadi: hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara, dan hukum internasional, yaitu hukum yang berlaku melintasi batas wilayah suatu negara. Dalam literatur lain, disebutkan bahwa hukum menurut wilayah atau tempat berlakunya dibagi menjadi hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam negara lain, dan hukum gereja, yaitu hukum yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Hans Kelsen juga memberikan pendapat bahwa keberlakuan hukum meliputi 4 macam lingkungan, yaitu: 1. Waktu berlakunya, 2. Daerah berlakunya, 3. Terhadap siapa berlakunya, dan keempat tentang soal-soal apa yang diaturnya. Keenam, hukum menurut isinya. Hukum menurut isinya dibagi menjadi 2, yaitu: lex generalis adalah hukum yang berlaku umum dan merupakan dasar, misalnya hukum perdata. Dan lex specialis adalah hukum yang berlaku khusus, misalnya hukum dagang. Selain itu, dari segi isinya, hukum dapat juga dibagi menjadi: hukum privat, yaitu hukum yang berkaitan dengan kepentingan individu seperti hukum bisnis, hukum perdata, hukum acara perdata. Dan hukum publik, yaitu hukum yang berkaitan dengan fungsi negara seperti HTN, HAN, hukum pidana, dan hukum acara pidana.
Ketujuh, hukum menurut sumbernya. Hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 5. Yang pertama, hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, hukum adat adalah hukum yang diambil dari peraturan-peraturan adat. Ketiga, hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Keempat, hukum traktat adalah hukum yang ditetapkan oleh hukum internasional melalui perjanjian internasional. Dan kelima, hukum doktrin adalah hukum yang berasal dari pendapat para ahli. 8. Hukum menurut wujudnya. Hukum menurut wujudnya dibagi menjadi 2, yaitu hukum objektif merupakan kaidah hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak dimaksudkan untuk mengatur sikap tindak orang tertentu saja. Kemudian ada hukum subjektif yang merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang tertentu atau lebih. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.